SBY yang mendengar langsung dari saksi pada saat Pak Jokowi mengatakan bahwa Anies sebentar lagi akan dipenjara. Terus ketua-ketua partai pada ketakutan karena kalau tidak nurut juga akan masuk penjara. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Kalau benar SBY mendengar langsung dari saksi tersebut, siapa saksinya? Kasih tahu siapa saksinya. Karena kalau tidak, ini menjadi fitnah. Fitnah yang diutarakan oleh yang namanya Andi Arief. Terserah dia lagi halusinasi atau apapun, tetapi ini sudah fitnah yang sangat berbahaya. Karena dia membawa mantan presiden ke-6. Malam teman-teman Siwer TV, pemirsa Siwer TV dimanapun teman-teman berada, tetap sehat, tetap semangat. Malam ini saya akan sharing nih dengan teman-teman mengenai halusinasi dari kader Demokrat. Dia mengikuti bosnya ya, AHY halusinasi, SBY halusinasi, nah ini kadernya juga halusinasi. Dan halunya berat, kayaknya berat. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ini langsung menuduh. Seolah-olah menuduh pokoknya. Kader Demokrat yang namanya Andi Arief ini bicara mengenai SBY yang mendengar langsung dari saksi pada saat Pak Jokowi mengatakan bahwa Anies sebentar lagi akan dipenjara. Terus ketua-ketua partai pada ketakutan karena kalau tidak nurut juga akan masuk penjara. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Kalau benar SBY mendengar langsung dari saksi tersebut, siapa saksinya? Kasih tahu siapa saksinya. Karena kalau tidak, ini menjadi fitnah. Fitnah yang diutarakan oleh yang namanya Andi Arief. Terserah dia lagi halusinasi atau apapun, tetapi ini sudah fitnah yang sangat berbahaya. Karena dia membawa mantan presiden ke-6. Kalau dia tidak membawa hanya pendapat pribadinya dia, ya mungkin oke-oke aja lah ya. Mungkin orang juga nggak akan dengar. Karena orang ini kan sudah tahu sendiri ya, pernah tersangkut sabu-sabu dan lain-lain. Tetapi begitu dia membawa nama SBY, presiden, mantan presiden ke-6, ini adalah satu hal yang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Dia harus klarifikasi ini. Kalau dia tidak klarifikasi atau SBY tidak klarifikasi atas omongan kadernya tersebut, wah, berbahaya. Rekam jejak ya, jelas yang namanya Pak Jokowi tidak pernah mencampuri urusan hukum. Yang kadang-kadang memang ya membuat kita gemes gitu loh. Tetapi kita diajari oleh Pak Jokowi bahwa ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif yang saling berdiri sendiri dan tidak saling campur-mencampuri. Tapi kadang-kadang emang kita gemes juga gitu, melihat ya beberapa kasus hukum. Nah, tetapi apa yang dituduhkan oleh Andi Arief, saya tidak mengerti apakah Partai Demokrat kader-kadernya ini tidak mengerti mengenai trias politika tadi, mengenai legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi seolah-olah eksekutif bisa lompat ke yudikatif, mencampuri yudikatif, main hukum-hukum aja gitu. Ini udah halusinasi berat. Dan SBY yang sudah dibawa-bawa namanya oleh kadernya sendiri harus klarifikasi. Karena kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh SBY kepada kadernya. Kita hanya mendapatkan cuplikan sedikit mengenai potensi kecurangan, ketidakadilan, ketidakjujuran, jahat, batil, dan lain-lain. Ya, itu ada di video yang cuplikannya hanya sedikit. Jadi apakah itu ada lanjutan dari videonya, kita nggak ada yang tahu.
Setelah videonya viral, Andi Arief langsung mengklarifikasi bahwa video tersebut untuk internal partai. Tapi sebelumnya dia sebut, muat-muat aja bro. Yang nggak bisa begitu bro. Jadi bukan untuk internal partai. Dan dia mengatakan bahwa ini terjadi kesalahpahaman. Atau ada hal-hal di mana tidak secara utuh sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya nggak bisa begitu. Itu jelas yang dikatakan oleh Andi Arief, jelas sekali, dan ada rekam jejaknya, rekam digitalnya. Nggak bisa mengelak kemana-mana. Jelas ini. Dan ini adalah fitnah karena sudah menyebut nama presiden. Masalah satu pasang, masalah dua pasang, masalah kalian bisa berkoalisi atau tidak, itu kan tergantung kepiawaian daripada ketua partainya. Nah, kalau ketua partai Demokrat seperti AHY, yang mana bisa? Sulit diterima oleh partai-partai yang lain. Dan kalau itu terjadi, apakah terus langsung jadi curang? Terus langsung salahnya adalah Pak Jokowi, langsung salahnya adalah PDIP. Ya, kalian itu mesti menaikkan partai kalian dong. Bukan terus lagi jeblok mengatakan bahwa yang lain curang. Gimana ceritanya kalian melobi dan lain-lain? Kalian mesti mengerti bahwa inilah politik. Partai politik melihat mereka akan menang atau tidak. Kalau calonnya seperti AHY, ya mungkin mereka nggak mau gitu loh. Dan bukan salahnya Pak Jokowi atau PDIP. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga teman-teman senang melihat video saya. Terima kasih. Saya Suara dari Ubud, pamit.